Hai adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Friska Mariam Sakina dengan NIM 2021011034008. Kakak adalah mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas mengenai materi operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Adapun tujuan dari pembahasan kita kali ini, kakak harap adik-adik yang pertama dapat melakukan operasi penjumlahan pada matriks, yang kedua dapat menjelaskan sifat-sifat dari operasi penjumlahan matriks, dan yang ketiga dapat melakukan operasi pengurangan pada matriks. Sebelum membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, ayo mengingat kembali. Adik-adik masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan matriks? Ya, benar sekali. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Lalu, apakah adik-adik masih ingat apa yang dimaksud dengan ordo? Ya, benar sekali. Ordo atau ukuran matriks menyatakan banyaknya baris dan kolom suatu matriks. Di sini contohnya, terdapat matriks A dengan elemen-elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini A, B, C itu merupakan baris pertama. Lalu D, E, F merupakan baris kedua dan GHI merupakan baris ketiga. Untuk ADG itu merupakan kolom pertama, BEH merupakan kolom kedua, dan CFI merupakan kolom ketiga. Di sini terdapat 3 baris dan 3 kolom. Maka matriks A itu berordo 3 kali 3. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke penjumlahan matriks. Syarat dalam melakukan operasi penjumlahan matriks adalah yang pertama, 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika ordo matriks-matriks tersebut sama. Dan yang kedua, penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Perhatikan soal di bawah ini. Diketahui matriks X dengan elemen-elemennya yaitu 5, 3, 1, 4, kemudian matriks Y dengan elemen-elemennya yaitu 4, 1, 0, 6, 5, 2, dan matriks Z dengan elemen-elemennya yaitu 6, 1, 4, 3. Pada matriks X itu berordo 2 kali 2 karena matriks X memiliki 2 baris dan 2 kolom. Sedangkan matriks Y berordo 2 kali 3 karena matriks Y memiliki 2 baris dan 3 kolom. Dan matriks Z berordo 2 kali 2 karena matriks Z memiliki 2 baris dan 2 kolom. Matriks X dan matriks Y tidak dapat dijumlahkan karena tidak memiliki ordo yang sama. Begitu juga untuk matriks Y dan matriks Z tidak dapat dijumlahkan karena tidak memiliki ordo yang sama. Sedangkan untuk matriks X dan matriks Z dapat dijumlahkan karena memiliki ordo yang sama. Kira-kira bagaimana ya cara menyelesaikan operasi penjumlahan pada matriks? Untuk mengetahui jawabannya, kita langsung saja masuk ke contoh soal.
Kita lihat untuk contoh penjumlahan pada matriks. Diketahui matriks K dengan elemen-elemennya yaitu 5, 3, 1, 4 dan matriks L dengan elemen-elemennya yaitu 6, 1, 4, 3. Kita tuliskan lagi untuk setiap elemen pada matriks K dan matriks L. Untuk menjumlahkan matriks K dan matriks L, yang pertama kita akan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Pertama, kita akan menjumlahkan baris pertama kolom pertama. Pada matriks K ada 5 dan pada matriks L ada 6. 5 ditambah 6 akan menjadi elemen pertama pada matriks baru. Kemudian kita akan menjumlahkan elemen pada baris pertama kolom kedua. Pada matriks K ada 3 dan pada matriks L ada 1. 3 ditambah 1 akan menjadi elemen kedua pada matriks baru. Kemudian kita akan menjumlahkan elemen pada baris kedua kolom pertama. Pada matriks K ada 1 dan pada matriks L ada 4. 1 ditambah 4 akan menjadi elemen ketiga pada matriks baru. Dan yang terakhir kita akan menjumlahkan elemen pada baris kedua kolom kedua. Pada matriks K ada 4 dan pada matriks L ada 3. 4 ditambah 3 akan menjadi elemen terakhir pada matriks baru. Jika kita jumlahkan, 5 ditambah 6 hasilnya 11, 3 ditambah 1 hasilnya 4, 1 ditambah 4 hasilnya 5, 4 ditambah 3 hasilnya 7. Jadi, pada penjumlahan matriks K dan matriks L akan menghasilkan matriks baru dengan elemen-elemennya yaitu 11, 4, 5, 7. Jika dilihat, hasil penjumlahan matriks-matriks di atas adalah matriks baru yang berordo sama dengan ordo matriks-matriks sebelum dijumlahkan. Kira-kira adik-adik tahu tidak apa saja sifat-sifat operasi penjumlahan pada matriks? Untuk mengetahuinya, ayo kita simak slide berikut ini. Pada matriks-matriks yang berordo sama, berlaku sifat-sifat penjumlahan matriks yaitu yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga terdapat unsur identitas penjumlahan matriks, dan yang terakhir inverse penjumlahan matriks. Nah, di sini kakak akan membahas satu persatu sifat-sifat penjumlahan matriks. Sifat yang pertama ada sifat komutatif di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, diketahui matriks A dengan elemen-elemennya yaitu 5, negatif 3, 2, negatif 4, 1, 5. Dan matriks B dengan elemen-elemennya yaitu 1, 2, 0, 4, negatif 7, 2. Kita akan jumlahkan matriks A dan matriks B. Kita tulis lagi elemen-elemennya. Hasilnya adalah 5 ditambah 1 hasilnya 6, negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1, 2 ditambah 0 hasilnya 2, negatif 4 ditambah 4 hasilnya 0, 1 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 6, 5 ditambah 2 hasilnya 7. Kemudian kita akan jumlahkan matriks B dan matriks A. Kita tuliskan lagi elemen-elemennya. Hasilnya adalah 1 ditambah 5 hasilnya 6, 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 1, 0 ditambah 2 hasilnya 2,
4 ditambah negatif 4 hasilnya 0. Negatif 7 ditambah 1 hasilnya negatif 6. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Nah, jika kita lihat penjumlahan pada matriks A dan matriks B, itu hasilnya akan sama dengan penjumlahan dari matriks B ditambah matriks A. Jadi, terbukti ya, pada penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, di mana A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Nah, di sini contohnya diketahui matriks A dengan elemen-elemennya yaitu negatif 2, negatif 4, 1, 1. Matriks B dengan elemen-elemennya yaitu 3, 6, 5, 4. Dan matriks C dengan elemen-elemennya yaitu 4, negatif 1, negatif 3, 2. Nah, di sini kita akan menjumlahkan matriks A ditambah dalam kurung matriks B ditambah matriks C. Kita tuliskan lagi untuk matriks A, yaitu negatif 2, negatif 4, 1, 1, ditambah kita akan jumlahkan elemen pada matriks B dan matriks C. Hasilnya adalah 3 ditambah 4 hasilnya 7, 6 ditambah negatif 1 hasilnya 5, 5 ditambah negatif 3 hasilnya 2, 4 ditambah 2 hasilnya 6. Nah, kemudian hasil dari matriks A ditambah dengan matriks baru, hasilnya adalah negatif 2 ditambah 7 hasilnya 5, negatif 4 ditambah 5 hasilnya 1, 1 ditambah 2 hasilnya 3, 1 ditambah 6 hasilnya 7. Kemudian kita akan menjumlahkan dalam kurung matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C. Kita tuliskan lagi elemen-elemennya. Kemudian kita jumlahkan matriks A dan matriks B. Hasilnya adalah negatif 2 ditambah 3, 1. Negatif 4 ditambah 6 hasilnya 2. 1 ditambah 5 hasilnya 6. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Kemudian kita tambahkan dengan matriks C. Matriks baru ditambah matriks C hasilnya adalah 1 ditambah 4 hasilnya 5, 2 ditambah negatif 1 hasilnya 1, 6 ditambah negatif 3 hasilnya 3, 5 ditambah 2 hasilnya 7. Jika kita lihat hasil dari matriks A ditambah dalam kurung matriks B ditambah matriks C itu akan sama dengan dalam kurung matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C. Jadi terbukti pada penjumlahan matriks terdapat sifat asosiatif. Selanjutnya kita akan membahas sifat ketiga. Terdapat unsur identitas, yaitu matriks 0 atau matriks yang semua elemennya sama dengan 0. Sedemikian rupa sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Di sini contohnya diketahui matriks A dengan elemen-elemennya yaitu 3, negatif 5, 4, negatif 4. Maka matriks 0 sama dengan elemen-elemennya adalah 0, 0, 0, 0.
matriks A ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah matriks A sama dengan matriks A. Di sini kita jumlahkan dulu matriks A ditambah matriks 0. Kita tuliskan lagi elemen-elemennya. Hasilnya adalah 3 ditambah 0 sama dengan 3. Negatif 5 ditambah 0 sama dengan negatif 5. 4 ditambah 0 sama dengan 4. Negatif 4 tambah 0 sama dengan negatif 4. Kemudian kita jumlahkan matriks 0 dan matriks A. Kita tuliskan lagi elemen-elemennya. Hasilnya adalah 0 ditambah 3 hasilnya 3. 0 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 5. 0 ditambah 4 hasilnya 4. 0 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 4. Sama dengan matriks A. Nah, jika kita lihat hasil penjumlahan dari matriks A dan matriks 0 itu akan sama dengan hasil penjumlahan dari matriks 0 ditambah matriks A. Dan itu sama dengan matriks A. Jadi terbukti bahwa pada penjumlahan matriks terdapat unsur identitas. Selanjutnya, kita akan membahas sifat terakhir dari penjumlahan matriks. Untuk setiap matriks A terdapat lawan matriks A yaitu matriks negatif A atau matriks yang semua elemennya sama dengan matriks A, tetapi berlainan tanda dengan matriks A. Sedemikian rupa sehingga A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Di sini contohnya diketahui matriks A dengan elemen-elemennya yaitu 4, negatif 2, 3, negatif 7, 1, 1, negatif 3, 5, negatif 8. Maka matriks negatif A elemen-elemennya yaitu negatif 4, 2, negatif 3, 7, negatif 1, negatif 1, 3, negatif 5, 8. Jika kita lihat pada matriks negatif A, semua elemennya itu berlawanan dengan elemen pada matriks A. Nah, di sini kita akan membuktikan matriks A ditambah matriks negatif A itu akan sama dengan matriks negatif A ditambah matriks A sama dengan matriks 0. Di sini kita jumlahkan dulu untuk matriks A ditambah matriks negatif A. Nah, kita tuliskan lagi elemen-elemennya. Hasilnya adalah 4 ditambah negatif 4 hasilnya 0. Negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. 3 ditambah negatif 3 hasilnya 0. Negatif 7 ditambah 7 hasilnya 0. 1 ditambah negatif 1 hasilnya 0. 1 ditambah negatif 1 hasilnya 0. Negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0. 5 ditambah negatif 5 hasilnya 0. Negatif 8 ditambah 8 hasilnya 0. Kemudian kita akan menjumlahkan matriks negatif A ditambah matriks A. Kita munculkan lagi elemen-elemennya.
Hasilnya sama dengan negatif 4 ditambah 4, hasilnya 0. 2 ditambah negatif 2, hasilnya 0. Negatif 3 ditambah 3, hasilnya 0. 7 ditambah negatif 7, hasilnya 0. Negatif 1 ditambah 1, hasilnya 0. Negatif 1 ditambah 1, hasilnya 0. 3 ditambah negatif 3, hasilnya 0. Negatif 5 ditambah 5, hasilnya 0. Dan yang terakhir, 8 ditambah negatif 8, hasilnya 0. Sama dengan matriks 0. Nah, jika kita lihat di sini bahwa matriks A ditambah matriks negatif A itu akan sama dengan matriks negatif A ditambah matriks A sama dengan matriks 0. Jadi, terbukti bahwa pada penjumlahan matriks terdapat inverse penjumlahan matriks. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengurangan matriks. Tidak jauh berbeda dengan penjumlahan matriks, syarat dalam melakukan operasi pengurangan matriks adalah yang pertama, pengurangan 2 atau lebih matriks dapat dilakukan jika ordo matriks-matriks tersebut sama. Dan yang kedua, pengurangan matriks dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Kira-kira bagaimana ya cara menyelesaikan operasi pengurangan pada matriks? Nah, di sini kita lihat contoh untuk pengurangan matriks. Diketahui matriks X dengan elemen-elemennya yaitu 5, 4, 6, 3, 7, 6 dan matriks Y elemen-elemennya yaitu 3, 1, 3, 2, 2, 4. Kita tuliskan lagi elemen pada matriks X dan matriks Y. Untuk matriks X dengan elemen-elemennya yaitu 5, 4, 6, 3, 7, 6 dikurangi dengan matriks Y dengan elemen-elemennya yaitu 3, 1, 3, 2, 2, 4. Untuk mengurangkan kedua matriks, seperti penjumlahan matriks, untuk pengurangan, kita akan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Yang pertama, kita akan mengurangkan elemen pada baris pertama kolom pertama. Untuk matriks X pada baris pertama kolom pertama ada 5, dan untuk matriks Y pada baris pertama kolom pertama ada 3. 5 dikurang 3 akan menjadi elemen pertama pada matriks baru. Kemudian kita kurangkan 4 dikurang 1. Lalu 6 dikurang 3. Kemudian 3 dikurang 2. 7 dikurang 2. Dan yang terakhir 6 dikurang 4. Hasil dari pengurangan tersebut adalah 5 dikurang 3 hasilnya 2. 4 dikurang 1 hasilnya 3, 6 dikurang 3 hasilnya 3, 3 dikurang 2 hasilnya 1, 7 dikurang 2 hasilnya 5, 6 dikurang 4 hasilnya 2. Di sini ada 2 latihan soal yang dapat adik-adik kerjakan.
Semoga adik-adik dapat paham ya mengenai materi operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.